teman-teman guru dan calon guru semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman selama saya mengajar ya. Perlu diketahui bahwa saya mengajar itu sejak tahun 1988, tetapi PNS saya itu tahun 1990 ya. Jadi otomatis lebih dari 30 tahun, 34, 33 tahun lah seperti itu ya. Nah, dulu pada waktu awal mengajar itu saya mungkin sama seperti panjenengan semua guru-guru pemula ya itu. Jadi saya mengajar sesuai dengan aturan atau ilmu yang didapatkan dari perguruan tinggi itu ya. Jadi runtut ya, runtut dari awal, kemudian pembelajaran intinya, kemudian penutupnya itu runtut banget seperti yang dituliskan di RPP itu ya, di rancangan pembelajaran itu. Sehingga pembelajaran itu ya kaku, sifatnya kaku, pakem, dan pasti tidak menyenangkan. Karena apa? Pertama, saya terlalu fokus, bahkan full fokus pada kepentingan saya gitu ya. Tidak begitu peduli pada peserta didik atau siswa saya gitu. Ya ini kan tidak baik ya, tidak bagus ya. Mengajar dari A sampai Z, pokoknya selesai sampai latihan, wah sudah, atau soal begitu ya. Wis itu udah ayem rasanya, padahal itu ternyata ya nggak benar ya, salah dan tidak baik, tidak menyenangkan, tidak mengasihkan gitu. Maka beriring dengan pergantian tahun demi tahun, akhirnya kita menjadi paham ya. Mengajar itu seharusnya adalah dengan gaya seperti seorang aktor, karena mengajar itu seni ya, seni ya, seni. Jadi ya seperti seorang aktor itu lah, kita tampil di depan siswa banyak itu kan harus tampil menawan, tampil asik, tampil menarik, ya kan gitu. Nah, bagaimana bisa membuat menarik, itulah ya seninya itu. Ya, kita harus bisa berperan dengan baik di hadapan siswa itu. Dan itu seni mengajar itu. Tidak bisa kita terapkan metode-metode problem solving runtut, project based learning runtut, scientific approach runtut, nggak bisa ya. Itu semuanya adalah seni, yaitu sebagai referensi bagi kita. Kemudian tapi penerapannya di lapangan, di dalam kelas itu kita yang tahu persis, dan itu butuh seni mengajar ya, seni mengajar yang mungkin tidak didapatkan di perguruan tinggi. Seni mengajar itu kita yang harus bisa membuat sehingga pembelajaran kita itu menarik, kemudian bisa membuat siswa itu terkesima dan bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik gitu. Itu seninya. Jadi mengajar itu seni. Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah kita harus menguasai materi yang kita ajarkan. Jadi materi itu harus betul-betul kita kuasai dulu. Jangan, dan saya tidak pernah melakukan mengajar sambil saya pegang buku. Jadi itu ya. Jadi mohon teman-teman juga bisa memahami. Kalau kita ingin meyakinkan, membuat siswa itu yakin kepada kita dan konsentrasi dan mengikuti kita dengan baik, itu kita harus menguasai materi dan jangan membaca buku atau sambil melihat buku. Jadi semuanya sudah ada di otak kita. Itu yang harus dilakukan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dikuasai betul. Kemudian kalau kita membuat contoh, itu ya contoh yang ada di siswa di ruangan itu, atau minimal dengan nama-nama siswanya itu, sehingga sambil lalu kita menghafal anak-anak itu. Jadi pakai namanya, itu kan anak bangga, namaku dipakai gitu. Jadi bikin soal itu ya nama-nama soal, nama-nama siswa itu dipakai. Kemudian tentang persoalan siswa yang sedang dihadapi,
yang mungkin kita ketahui, nah itu dijadikan mungkin soal kasus atau apa, sehingga tidak kentara bahwa itu adalah kasus yang sesungguhnya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, menguasai materi itu penting. Dengan menguasai materi itu, kita praktis akan leluasa memperhatikan anak didik kita ya. Jadi bagaimana sikapnya, kemudian pandangannya, kebutuhannya, bahkan gitu. Situasinya kita tahu persis itu, karena kita sudah tidak tidak memikirkan tentang materi, karena sudah kita ketahui betul, kita kuasai betul. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, saya bikin kelas itu nyaman. Anak-anak itu merasa nyaman di dalam kelas itu. Sehingga dia senang mengikuti pembelajaran kita gitu. Jadi bikin suasana nyaman. Bagaimana bisa membuat suasana nyaman? Ya dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kita jangan mudah marah-marah. Kemudian kalau ada persoalan jangan dibawa di dalam kelas gitu. Kemudian kita harus selalu bersikap manis senyum gitu ya. Meskipun mungkin kadang-kadang jengkel, tapi harus ditahan. Memang harus begitu ya. Ya seperti selayaknya orang tua pada anaknya itu loh ya. Kan seperti itu ya. Dibikin anak itu nyaman. Nah, kalau suasananya nyaman, maka anak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dia berani mengutarakan pendapatnya, berani menjawab apa yang kita tanyakan, kemudian berani menginterupsi bahkan mungkin ya pembelajaran kita dan seterusnya, karena hubungannya dekat kalau kita anak itu nyaman. Jadi kita posisikan diri kita itu seperti orang tua, Jangan mudah marah pada anak didik kita, percuma ya, kita sudah malah nanti sakit-sakitan ya. Anak-anak juga tetap nggak bisa misalkan. Jadi jengkel, marah itu harus dihilangkan, percuma itu ya, kita rugi sendiri ya. Jadi itu bikin nyaman, apapun pelajaran itu harus dibikin nyaman, itu diingat, penting banget itu ya, penting banget, bikin nyaman dan sifat itu senang. Minimal senang dengan keberadaan kita ya. Meskipun tidak senang dengan pelajarannya, materinya, tapi senang dengan keberadaan kita itu sudah sangat membantu ya. Sangat membantu ya. Nanti lama-lama dia akan tertarik baca atau mengikuti sedikit demi sedikit gitu. Kemudian yang berikutnya, ikuti saya dan lakukan itu mengikuti perkembangan zaman ya. Teknologi itu apalagi ya. Kita harus bisa mengikuti dan menggunakan teknologi itu sebagai media kita untuk melakukan pembelajaran, untuk mengajar. Kalau dulu kita nggak punya laptop atau komputer ya kita harus mengikutinya itu, karena memang zamannya seperti itu, pakai gadget itu pembelajaran dengan menggunakan HP ya, kita harus juga bisa mengoperasikan dan menggunakan HP itu untuk pembelajaran dan macam-macam gitu. Jadi harus diikuti. Jangan sampai kita tidak peduli dengan perkembangan teknologi. Oh, nanti kita akan membuat siswa itu tidak respect ya, tidak respect. Bapaknya jadul, sudah out of date gitu. Seperti itu. Macam-macam. Jadi harus diikuti itu. Tidak harus semuanya dikuasai teknologinya, macam-macam. Yang kita perlukan, yang kita pakai aja, yang harus dikuasai ya. Ya gitu aja, yang diperlukan aja. Kalau kita udah menguasai yang diperlukan, kemudian kita pakai, kan sudah kelihatan kita itu pintar menggunakan teknologi itu, ya kan. Padahal mungkin cuma ya itu dong, ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi ikuti, jangan alergi dengan perkembangan teknologi. Perkembangan zaman juga sama. Jadi contoh-contoh apa berita yang baru hot atau apa itu dijadikan contoh, sehingga anak juga akan mendapatkan pemahaman yang betul dan senang juga. Oh, ternyata pak gurunya, ibu gurunya itu tahu tentang peristiwa ini. Baik itu tentang tentang berita hiburan macam-macam ya, kita harus juga mengikuti itu. Tapi bukan untuk dicontoh, cuma untuk memberikan informasi, dijadikan contoh soal atau contoh kalimat atau apa gitu kan lumayan enak gitu.
Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan dan mungkin menjadi siswa itu senang menarik, yaitu bahwa pembelajaran atau mengajar itu harus dengan hati, ya. Kalau saya menamakan heart based learning, ya. Jadi pembelajaran dengan hati, ya. Kalau kita mengajar itu dengan hati itu enak, ya, enak. Kita tidak saklek, tidak pakem, kemudian kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh siswa. Contoh misalkan mengajar jam terakhir itu kan rawan-rawannya, ya. Artinya siswa itu pasti sudah tidak care, sudah lesu, sudah capek banget gitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menggairahkan mereka semuanya, yaitu, dan kita tahu itu karena dari hati. Kalau kita nggak menggunakan hati, ya kita begitu masuk ngajar memang tugasnya ngajar gitu, ya gitu. Nah, disitulah kita bisa mengalihkan sebentar, mungkin dengan memberikan motivasi atau cerita macam yang lainnya di luar materi yang akan kita ajarkan, itu bisa jadi langsung shift ke topik atau informasi yang lainnya yang mungkin juga penting untuk disampaikan, gitu, untuk membuat siswa itu termotivasi untuk belajar kembali, gitu, ya. Nah, itu kalau tidak ada dengan hati, ya kita sulit. Dengan hati pula itulah kita bisa mengajar dengan baik. Kita bisa melakukan amanah mengajar itu dengan baik. Kita datang tepat waktu, keluar kelas juga tepat waktu, gitu. Itu ya hubungannya karena hati. Dan itu berkaitan dengan akhlak juga. Maka selain heart based learning juga akhlak based learning, ya. Karena guru itu adalah sosok yang akan diteladani oleh siswanya, gitu, ya. Apa yang diucapkan, kata-kata kalimatnya, kemudian pakaiannya, kemudian perbuatannya, sikapnya, itu menjadi model, ya, menjadi contoh bagi anak didik kita. Maka alangkah baiknya kalau guru itu memang berakhlak, gitu, ya. Akhlaknya baik, itu akan sangat sangat mendukung sekali dengan tujuan pendidikan nasional itu, ya. Jadi akhlak itu penting banget, ya. Pinter tapi kalau tidak berakhlak, ya susah lah, gitu, ya. Itu, tapi kalau pinter berakhlak, luar biasa, gitu. Nah, itu dari guru, ya. Dan akhlak tidak perlu disampaikan ke anak-anak kita, tapi kita contohin, ya. Kita contohin bagaimana kita menyikapi siswa yang sedang ngantuk bahkan tertidur di kelas, itu akhlak, ya. Kita sikapi dengan akhlak, ya, dengan hati, dengan akhlak. Bagaimana kita menyikapi siswa yang tidak mau atau tidak mengumpulkan tugas atau PR-nya, itu akhlak dan hati. Artinya, ya, jangan mudah marah. Mungkin di balik itu ada persoalan anak yang membuat dia itu jadi seperti itu, jadi bersikap atau berperilaku menyimpang, itu di balik itu, ya. Jadi guru apapun tidak hanya kerjanya guru BK atau BP, tetapi kita pun juga tahu, bisa memahami. Nah, memahami siswa itulah perlu hati, heart based learning itu. Gitu, teman-teman semuanya, barangkali sedikit pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin juga sudah banyak yang melakukan hal yang sama, ya. Jadi tambah-tambahan, saling berbagi lah, seperti itu, ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.